percakapan coaching antara supervise atau coach dan coachee dan mencatatnya. Tahap 2. Coach melakukan percakapan coaching kepada coachee. Dalam percakapan coaching, coach menjadikan tirta, rasa, dan kompetensi coaching sebagai acuan, sementara coachee menyampaikan topik terkait tujuan pribadi. Tahap 3, supervisor melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberikan umpan balik berbasis coaching kepada supervise berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai dengan pengamatan. Praktik observasi coaching dengan alur supervisi akademik. Peran Observer Evi Talfiroh, Coach Suwaiba, Coachee Indri Widian Septa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Iba? Alhamdulillah baik, Bu Evi. Gimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah baik, Bu Iba. Sebelum Bu Iba melakukan proses coaching, di awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, Bu ya. Baik Bu. Baik. Sebelum Bu Iba nanti melakukan proses coaching dengan coachee, bolehkah saya di sini sebagai supervisor berdiskusi dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan ketika mengobservasi kegiatan coaching yang jenengan lakukan, Bu? Ye, Bu. Baik, yang pertama yaitu ketika melakukan coaching, nanti kita harapkan sesuai dengan paradigma berpikir coaching ya Bu, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ketika nanti Ibu melakukan proses coaching, juga diharapkan bisa sesuai dengan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab, serta bisa menjadi pendengar aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Ini yang akan saya pakai sebagai acuan untuk melakukan pengamatan. Sebelum itu, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu Iba? Ye Bu, monggo silahkan. Baik, pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, Bu Iba, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi yang ingin diobservasi? Ini Bu Evi, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu presence dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Bu Iba. Kemudian terakhir ya Bu, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan ini, apa yang jenengan harapkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai nanti adalah dengan presence menjadi pendengar aktif dalam proses coaching. Nanti coachee saya mendapat solusi-solusi serta mampu memberdayakan dirinya untuk berpikir kreatif, menemukan ide-ide baru melalui beberapa pertanyaan pemantik. Luar biasa, rasanya Ibu sudah siap sekali melakukan proses coaching. Kalau begitu silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Evi atas percakapan praobservasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam, Bu Iba. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik Ibu, sehat. Bu Iba bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Begini, Bu Indri, dengar-dengar Bu Indri ini ada yang mau disampaikan ya, atau didiskusikan begitu?
Iya Bu, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Iba. Baik Bu Indri, mari kita berdiskusi dan semoga ada bermanfaat, ada hal-hal bermanfaat yang kita dapatkan. Apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Indri? Baik, begini Bu Iba, ini terkait dengan salah satu murid di kelas saya, Bu. Murid saya satu ini sangat kurang bersemangat dalam kegiatan proses pembelajaran. Tidak, anaknya itu tidak mau memperhatikan pelajaran, kemudian tidak mau mengerjakan tugas. Dia hanya mengerjakan tugas pun itu dengan asal-asalan. Padahal kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian juga menggunakan sumber belajar yang bervariasi, juga melakukan berbagai metode pembelajaran yang menarik. Masih saja dia itu kurang bersemangat begitu Bu Iba. Itu yang saya alami Bu Iba. Ya, baik Bu Indri. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Indri ini adalah salah satu murid Ibu kurang bersemangat mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Iya, betul Bu Iba, kurang bersemangat, tugas asal-asalan, dan mengikuti pembelajaran itu masih kurang aktif. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Indri dapatkan? Begini Bu Iba, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya peningkatan semangat dan motivasi belajar dari murid saya, Bu Iba. Baik, jadi yang Bu Indri harapkan ini adalah peningkatan ya Bu ya. Kira-kira peningkatan apa yang Bu Indri ingin lihat atau dapatkan dari murid Ibu? Saya ingin adanya peningkatan motivasi keaktifan belajar, misalnya dalam saat pembelajaran, siswa ini bisa konsentrasi dengan baik, kemudian juga menyelesaikan LKPD yang dibagikan dan aktif dalam memberikan jawaban jika ditanya seperti itu, Bu Iba. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, semangat dan motivasi belajar siswa meningkat, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Lalu tindakan apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Saya sudah berusaha menggunakan sumber belajar, kemudian juga metode dan media yang bervariasi, Bu Iba. Ya. Baiklah, sudah ada tindakan yang Ibu lakukan ya. Kira-kira masih adakah tindakan yang lain yang bisa Bu Indri lakukan? Iya Bu, mungkin ada, saya belum mengajaknya berdiskusi tentang hambatan yang mungkin dia rasakan. Saya juga belum tahu bagaimana gaya belajar dan daya dukung dari keluarganya terhadap proses pembelajaran, Bu Iba. Oh, baik, luar biasa, Bu. Ibu akan merencanakan melakukan diskusi dengan murid Ibu. Adakah tindakan lainnya juga, Bu Indri? Mungkin kalau perlu saya juga akan membuat asesmen diagnostik awal, kemudian terhadap murid saya secara lebih komprehensif, kemudian juga mengundang orang tua untuk berkomunikasi terkait dengan perkembangan anak. Kemudian sebenarnya saya dulu tuh juga sudah melakukan, namun saya rasa saya masih kurang maksimal gitu Bu Iba. Oke, berarti harapan Bu Indri dengan asesmen dan komunikasi dengan orang tua ini, Bu Indri dapat memahami karakter siswa dengan mendalam dan memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid-murid Ibu ya, buat murid Ibu tadi ya. Iya, Bu. Dengan asesmen komprehensif dan hasil komunikasi dengan orang tua nanti, saya akan merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas saya. Baik, Bu. Untuk asesmen dan komunikasi dengan orang tua ini, kegiatan ini kira-kira Bu Indri memerlukan support atau dukungan bantuan siapakah ya, Bu ya? Kira-kira yang bisa membantu Ibu. Mungkin tentunya saya akan membutuhkan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah saya, Bu Iba. Kemudian juga mungkin saya juga akan membutuhkan bantuan dari teman-teman rekan sejawat di sekolah saya.
Wah, keren sekali ya Bu Indri. Berarti Bu Indri juga berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah ya Bu ya. Nah, kira-kira ini kapan Bu Indri mulai eksekusi merealisasikannya? Insya Allah secepatnya Bu Iba, insya Allah minggu depan ini saya akan melakukannya. Saya akan membuat asesmen terlebih dahulu, kemudian juga saya mengundang orang tua murid, serta merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, baik, Bu Indri bagus sekali, keren. Kira-kira Bu Indri dari percakapan kita hari ini, apa yang udah Bu Indri dapatkan ini? Dari proses percakapan kita hari ini luar biasa Bu Iba, saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara saya mengetahui gaya belajar murid saya, kemudian juga merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Itu Bu Iba yang Oke, hasil percakapan hari ini. ya, alhamdulillah Bu Indri ya, sudah ada gambaran untuk bagaimana meningkatkan semangat dan motivasi belajar salah satu murid Ibu dengan membuat asesmen, berkomunikasi dengan orang tua, dan merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Indri setelah melakukan aksinya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Bu Indri. Semoga rencana-rencana Bu Indri untuk berbagi praktik baik, memanfaatkan komunitas belajar di sekolah, berkolaborasi dengan teman, atau rekan sejawat bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Baik Bu Iba, insya Allah terima kasih banyak Bu Ibu tadi Bu Iba sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi saya, menemani saya mengobrol, mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan perubahan di sekolah saya, khususnya di kelas saya Bu Iba. Ya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Iba. Assalamualaikum Bu Iba. Waalaikumsalam Bu Evi. Bu Iba tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Indri. Nah, sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama Bu Iba, apa yang saja yang sudah Ibu Iba lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Evi, di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu, dengan alur tersebut saya bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi. Baik Bu Iba, menurut saya sebagai observer pada proses coaching tadi, Bu Iba dan Bu Indri sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Iba juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Indri. Sehingga tadi kalau saya amati, Bu Indri bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga dari percakapan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Iba, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya? Tentunya semua kompetensi ingin saya tingkatkan agar bisa lebih tajam lagi, baik presence, mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot, maupun mendengar dengan rasa. Langkah saya untuk meningkatkan semua kompetensi itu, saya harus sering-sering melakukan sebuah latihan percakapan coaching dengan rekan sejawat saya atau dengan rekan lain. Oke, sungguh luar biasa sekali dari hasil pengamatan saya selama proses coaching semua kompetensi, sudah sangat baik Bu Iba. Harapan saya sama dengan harapan Bu Iba yaitu mari terus berlatih, dan membantu teman-teman untuk melakukan coaching sehingga banyak teman-teman yang dapat menyelesaikan permasalahannya. Karena saya rasa cukup, maka terima kasih Bu Iba
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman praktik coaching modul 2.3. Terima kasih telah menyaksikan.